Halo semua, kita ketemu lagi. Hari ini kita bakal bahas satu kabar yang sangat menyedihkan dari dunia sepak bola. Iya, kabar duka ya. Betul, kepergian bintang Liverpool dan timnas Portugal, Diogo Jota, meninggal secara tragis, usianya baru 28 tahun. Iya, sangat-sangat mengejutkan ya. Informasi yang kita diskusikan ini kita kumpulkan dari berbagai sumber terpercaya. Ada data dari Wikipedia Diogo Jota, versi yang terverifikasi per kemarin 3 Juli 2025. Oke. Terus ada juga laporan dari Okezono Bola, Sport Detik, Radar Lamongan bahkan Kompas Otomotif, sampai Metro TV, CNN Indonesia, RRI. Plus, tentu saja, pernyataan resmi dari Liverpool FC. Lengkap ya sumbernya. Nah, tujuan kita hari ini adalah mencoba memberi gambaran utuh gitu ya. Siapa sih Diogo Jota ini? Gak cuma sebagai pemain bola. Betul. Kita telusuri karirnya yang cemerlang itu, prestasinya apa aja, sisi lain dia yang mungkin jarang orang tahu, dan ya yang paling berat, kronologi kecelakaan tragis yang mengakhiri hidupnya begitu mendadak. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Nama lengkapnya Diogo José Teixeira da Silva, lahir di Porto 4 Desember 1996. Wafatnya kemarin 3 Juli 2025, di usia 28 tahun. Posisinya kita tahu sebagai penyerang, atau sering juga di sayap kiri, klub terakhirnya Liverpool, dan andalan timnas Portugal pastinya. Perjalanan karirnya ini menarik ya. Dimulai dari klub yang mungkin nggak sebesar Liverpool atau Atletico, Paços de Ferreira. Iya betul, di Paços de Ferreira. Debutnya 2014. Di sana dia main sekitar 41 laga liga. Bikin 14 gol. Lumayan kan buat pemain muda? Itu udah kelihatan potensinya ya berarti? Banget. Makanya Atletico Madrid rekrut dia tahun 2016. Tapi uniknya, dia nggak pernah main satu laga resmi pun buat Atletico. Loh, kok bisa? Nah, itu dia. Dia malah dipinjamkan. Pertama ke FC Porto, main 27 kali di Liga, 8 gol. Terus, nah ini yang penting, dipinjamkan ke Wolverhampton Wanderers. Wolves. Itu pas mereka masih di Championship ya? Betul, musim 2017-18. Dia gacor banget di sana. Main 44 kali, bikin 17 gol. Bantu Wolves promosi ke Premier League. Wah, itu krusial banget dong perannya. Iya, krusial. Makanya Wolves langsung permanenin dia. Bayar sekitar 14 juta euro waktu itu. Total di Wolves, dia main 131 kali, cetak 44 gol. Angka yang solid banget itu. Makanya Liverpool tertarik. Tahun 2020, dia pindah ke Anfield. Biayanya dilaporkan sekitar 41 juta pound. Gede ya? Dan di Liverpool, dia benar-benar jadi bagian penting lini serang mereka ya. Total 182 laga, 65 gol di semua kompetisi. Banyak gol penting juga kan? Banget. Dia sering jadi pemecah kebuntuan atau penyelamat gitu. Soal prestasi, wah banyak juga. Sama Wolves, juara Championship. Iya. Sama Liverpool, juara Premier League musim kemarin, 2024-25. Terus Piala FA, Piala Liga musim 2021-22. Sempat runner-up Liga Champions juga. Jangan lupa sama Portugal juga. Oh ya jelas, juara UEFA Nations League 2 kali. 2018-19 sama yang baru banget kemarin 2024-25. Total main 49 kali buat Portugal, 14 gol. Main juga di Euro 2020 sama 2024. Dia juga pernah jadi pemain terbaik bulanan Premier League kan, Januari 2024 kalau nggak salah. Betul. Sama waktu di Porto, pernah jadi pemain muda terbaik bulanan Premier Liga juga. Jadi dari muda udah kelihatan bakatnya. Kalau ngomongin kayak mainnya nih, apa sih yang bikin dia spesial banget di lapangan? Selain gol-golnya ya? Dia itu lincah, cepat, finishingnya tajam, itu udah pasti. Tapi nilai plusnya itu fleksibilitasnya. Maksudnya? Dia bisa main jadi striker utama, bisa jadi second striker, bisa di sayap kiri, kadang kanan juga, komplit banget. Terus dribblingnya bagus, pinter cari ruang. Dan dia juga tipe pekerja keras kan? Rajin bantu pertahanan, cocok banget sama skema gegenpressingnya Liverpool. Nah itu dia. Kontribusi defensifnya itu sering disepelekan, padahal penting banget buat sistemnya Klopp. Dia bukan cuma nunggu bola di depan, dia ikut ngejar, ikut merebut bola. Pemain tim sejati lah. Oke, itu tadi soal lapangan hijau. Sekarang kita ke sisi lain yang, wah ini agak nggak nyangka juga sih. Jota ini ternyata jago banget main game FIFA. Iya, ini unik banget. Dia itu gamer FIFA kelas dunia loh.
pernah jadi peringkat 1 global di FIFA Ultimate Team Weekend League. Serius? Peringkat 1 dunia? Iya, Februari 2021. Rekornya sempurna, 30-0. Gila nggak tuh? Gila sih itu, susah banget itu. Dia bahkan sampai bikin tim e-sports sendiri, namanya Diogo Jota Esports. Dia juga suka banget main Football Manager katanya. Ada kutipan lucu, dia pernah bilang lebih deg-degan main FIFA daripada main di Anfield. Iya, itu menunjukkan sisi kompetitif dia ya, di mana aja pengen jadi yang terbaik. Bener-bener multi talenta ya orangnya. Tapi di balik semua itu ada cerita personal yang bikin tragedi ini makin nyesek gitu. Iya, ini bagian yang paling menyedihkan mungkin ya. Dia itu baru aja menikah sama pasangannya, Ruth Cardoso, tanggal 22 Juni 2025 kemarin. Astaga, itu berarti cuma 10 hari sebelum kecelakaan ya? Tepat, cuma 10 hari. Mereka udah punya 3 anak juga, lahir tahun 2021, 2023, sama 2024. Masih kecil-kecil. Ya Tuhan, dia bahkan, katanya sempat posting video nikahnya di Instagram ya? Kurang dari 24 jam sebelum kejadian. Betul. Itu yang bikin makin, ya nggak kebayang aja gimana perasaan keluarganya sekarang. Bisa ceritain kronologi kecelakaan fatal itu nggak? Gimana detailnya? Oke. Kejadiannya itu Kamis dini hari kemarin, 3 Juli 2025. Sekitar jam 12:30 pagi, waktu Spanyol, CSET, ya? Lokasinya di mana? Di jalan tol A52, di Spanyol. Dekat Palacios de Sanabria, itu di daerah Zamora. Mobilnya Lamborghini Aventador. Wow. Terus penyebabnya apa kata pihak berwenang di sana? Menurut Guardia Civil Spanyol, jadi gini. Mobil itu lagi dikemudikan sama adiknya, Andre Silva. Mereka lagi nyalip mobil lain. Kecepatannya tinggi. Nah, pas lagi kenceng itu, tiba-tiba salah satu bannya pecah. Akibatnya fatal banget. Mobil langsung hilang kendali. Ya ampun. Keluar jalur tol, nabrak sesuatu, terus langsung terbakar hebat. Apinya bahkan sampai merembet ke semak-semak di pinggir jalan tol. Dan korbannya? Keduanya meninggal di tempat. Diego Jota, usia 28, sama adiknya, Andre Silva. Adiknya ini juga pemain bola profesional loh, main di klub Penafil. Usianya 25 tahun. Dua-duanya? Ya Tuhan, tragis banget. Iya. Konfirmasinya udah dari layanan darurat 112, Castilla y León sama Guardia Civil Spanyol. Berita yang sangat menyedihkan. Pasti dunia sepak bola terpukul banget ya. Reaksi dari klub, dari pemain lain gimana? Liverpool langsung rilis pernyataan, bilang mereka hancur atau devastated. Federasi Sepak Bola Portugal juga bilang sangat hancur. Mereka nyebut Jota sebagai pribadi yang luar biasa. Cristiano Ronaldo? Pasti bereaksi juga ya? Iya, Ronaldo posting di media sosialnya. Dia bilang nggak percaya, nggak masuk akal. Ungkapin duka mendalam lah. Dia bilang, kami akan merindukan kalian berdua. Benar-benar kehilangan besar buat banyak pihak ya? Banget. Ucapan duka cita datang dari mana-mana. Menunjukkan betapa Jota itu dicintai dan dihormati, gak cuma sebagai pemain, tapi juga sebagai pribadi. Jadi kalau kita rangkum nih ya, kita mengenang Diogo Jota itu nggak cuma sebagai pesepak bola super berbakat, juara di mana-mana, tapi juga sebagai sosok multitalenta, juara e-sports juga. Betul. Dan yang lebih penting lagi, sebagai seorang suami, seorang ayah yang baru aja memulai babak baru yang bahagia dalam hidupnya. Kepergiannya yang mendadak ini bareng adiknya pula dalam kecelakaan tragis, ya benar-benar meninggalkan duka yang dalam. Iya. Mungkin ini jadi pengingat buat kita semua ya, betapa cepatnya hidup itu bisa berubah. Dalam sekejap mata. Dan mungkin kita jadi bertanya-tanya, gimana cara terbaik kita menghargai warisan seseorang yang bersinar terang di banyak bidang, tapi waktunya ternyata begitu singkat. Sebuah pertanyaan yang berat untuk direnungkan memang. Terima kasih sudah berbagi informasi dan perspektifnya hari ini. Sama-sama, semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan. Amin. Dan semoga Diogo Jota dan adiknya beristirahat dengan tenang.